Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada pembahasan selanjutnya dan masih di bab yang sama, yaitu terkait kemukjizatan Al-Quran. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bareng-bareng belajar mengenai i'jazul Quran. Apa itu i'jazul Quran dan juga macam-macam i'jazul Quran ataupun aspek-aspek i'jazul Quran. Nah, sebelum kita masuk kepada aspek-aspek i'jazul Quran, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai pengertian dari i'jazul Quran. Nah, i'jazul Quran atau mukjizat Al-Quran memiliki dua arti atau dua makna. Yang pertama, bahwasannya manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran, apalagi menyaingi kandungan isi Al-Quran yang banyak sekali menceritakan tentang hal-hal terkait kisah-kisah zaman dahulu, masa depan, dan hal-hal gaib lainnya. Yang kedua, yaitu bahwasannya i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran bisa juga kita maknai bahwa kemukjizatan Al-Quran memiliki sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran, sehingga karena tidak akan pernah berhasil, maka mereka menyadari betapa lemahnya makhluk Allah dan mengakui kehebatan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Quran Surah Al-Isra ayat 88. I'jazul Quran juga dipahami sebagai teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran menumbuhkan kesadaran pada manusia dan juga jin bahwasannya Al-Quran adalah sebenar-benarnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga penegas bahwasannya Al-Quran ini bukanlah merupakan sesuatu yang dikarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait aspek-aspek i'jazul Quran atau aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu i'jaz al-lughawi, yang kedua i'jaz al-ilmi, dan yang terakhir yaitu i'jaz at-tashri'. Yang pertama yaitu i'jazul lughawi atau i'jaz al-lughawi, yaitu merupakan kemukjizatan Al-Quran yang ditinjau dari aspek ketata bahasaan. Nah, Al-Quran ini memiliki banyak keunikan dalam hal tata kebahasaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu keseimbangan Al-Quran dalam hal penggunaan kata. Nah, kalau kita perhatikan, kata al-hayah muncul sebanyak 145 kali di dalam Al-Quran. Nah, hal ini seimbang dengan kata al-maut yang juga digunakan sebanyak 145 kali di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya ada kata ad-dunya. Nah, kata ini muncul sebanyak 115 kali. Nah, jumlah ini juga seimbang dengan penggunaan kata al-akhirah yang juga berjumlah 115 kali. Nah, selanjutnya ada kata malaikah yang muncul sebanyak 88 kali. Nah, penggunaan ini seimbang juga dengan penggunaan kata syaitan yang juga berjumlah 88 kali. Hal unik selanjutnya dalam ketatabahasan Al-Quran yaitu pola angka 19. Nah, ada apa dengan pola angka 19 ini? Nah, jadi angka 19 ini merupakan angka yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Contohnya pada kalimat basmalah.
Jumlah huruf pada kalimat basmalah ada 19 huruf. Kata ism muncul sebanyak 19 kali di dalam Al-Quran. Kata Allah muncul sebanyak 2698 kali atau 19 dikali 142. Kata Ar-Rahman muncul sebanyak 57 kali atau 19 dikali 3. Kata Ar-Rahim muncul sebanyak 144 kali atau 19 dikali 6. Nah, pola angka 19 juga dapat kita temui pada huruf terpisah yang mengawali surah atau Fawatihus Suwar. Huruf Qaf di dalam surah Qaf berulang sebanyak 57 kali atau 19 dikali 3. Huruf Kaf, Ha, Ya, Ain, dan Shad di dalam surah Maryam berulang sebanyak 789 kali atau 19 dikali 42. Huruf Nun di dalam surah Al-Qalam berulang sebanyak 133 kali atau 19 dikali 7. Huruf Ya dan Sin dalam surah Yasin berulang sebanyak 285 kali atau 19 dikali 15. Selain daripada itu, Al-Quran juga memiliki berbagai macam keistimewaan lainnya, yaitu Al-Quran memiliki bahasa yang indah, baik dari bentuk lafaz atau susunan kalimat maupun dari segi makna atau kandungan di dalamnya. Nah, di dalam Al-Quran juga terdapat banyak ayat-ayat yang dari susunan bahasanya itu simpel dan singkat, tetapi memiliki kandungan makna yang luas. Dan juga Al-Quran memiliki kesesuaian dengan akal, perasaan, serta fitrah manusia sehingga cenderung mudah dipahami dan juga diterima. Aspek kemukjizatan Al-Quran yang kedua yaitu i'jaz al-ilmi, yaitu bahwasannya kemukjizatan Al-Quran dalam hal ilmu pengetahuan berupa pengungkapan isyarat-isyarat rumit terhadap suatu pengetahuan sebelum dunia ilmu pengetahuan itu sendiri sanggup menemukannya. Nah, hal ini membuktikan bahwa Al-Quran sama sekali tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Contohnya yaitu terkait peredaran matahari. Nah, peredaran matahari ini dibahas juga di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Yasin ayat 38 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, yang artinya dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Contoh yang kedua yaitu terkait pertemuan dua air laut yang berbeda tetapi keduanya tidak tercampur. Nah, hal ini juga dibahas dalam Al-Quran di dalam surah Al-Furqan ayat 53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Aspek kemukjizatan Al-Quran yang terakhir yaitu i'jaz at-tashri', yaitu merupakan kemukjizatan Al-Quran yang ditinjau dari aspek syariat. Nah, bahwasannya setiap ketentuan, hukum, aturan, serta ketetapan di dalam Al-Quran merupakan sesuatu yang mengandung hikmah, kebenaran, serta kemaslahatan. Baik, itu tadi sedikit pembahasan terkait yang ijazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in another video.